Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Delvan di Dongeng Tengah Malam. Apa kabar sedulur semuanya? Semoga semuanya pinaringan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dijauhkan dari mara bahaya, dilimpahkan rezekinya. Dan tidak lupa juga semoga yang sekarang lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Untuk kali ini saya akan membawakan cerita dari seorang yang kebetulan bertemu dengan Pak D dan menceritakan pengalaman yang heboh terjadi di desanya pada masa itu. Kejadiannya ini ya sekitar tahun 70-80-an ya. Yang pasti tahunnya itu lupa inget, karena kejadiannya itu dari masa kecilnya pencerita ini. Tapi sebelum ke cerita, seperti biasanya ya, sedulurku semuanya yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu Dongeng Tengah Malam. Jangan lupa like dan tulis komentarnya, ditunggu komentarnya. Dan yang di Spotify jangan lupa follow ya, supaya tetap bisa mengikuti cerita terbaru dari Pak D. Alvan. Kita lanjut ke ceritanya. Kejadiannya ini diperkirakan ya sekitar tahun pertengahan 80 ke 90. Kebetulan beliau ini tinggal di sebuah desa, di mana desanya itu terdapat sebuah puskesmas. Berarti daerah itu termasuk bukan kota kecamatan sih dia tinggal, tapi memang di desa. Kayaknya kota kedua setelah kecamatan, karena bisa di desa kan jarang ada puskesmas ya. Tapi kebetulan di desanya narasumber ini ada puskesmasnya di desanya itu. Makanya walaupun tinggal di desa, kalau siang harinya itu desanya termasuk desa rame, karena juga ada pasarnya, ada sekolahan, sekolah SD, SMP, bahkan ada SMP swasta. Saya kalau zaman dulu jarang kan ada sekolah SMP, kalau negeri memang sangat jarang. Kalau swasta pun kan bisa jarang, kecuali di kota kecamatan biasanya ada. Nah kebetulan di desa dia tinggal itu lengkap, mulai SD sampai SMP itu ada sekolahan. Makanya termasuk bisa dibilang desa yang cukup ramai. Nah kejadiannya ini itu dialami oleh seorang penjual soto. Sebut saja penjual soto ini namanya Pak Samad ya. Nah Pak Samad ini memang hari-hariannya itu beliau ini menjual soto di desa tersebut. Memang keliling, kalau zaman dulu soto kan nggak kayak sekarang ya. Sekarang kan ada yang pakai gerobak untuk keliling itu. Pakai ya gerobak lah yang ada rodanya itu ya, didorong. Tapi kalau zaman dulu itu orang penjual soto itu dipikul. Dia mikul jualannya itu kan seperti ada apa namanya ya, istilah itu kemaron. Kemaron itu apa ya, yang kayak panci yang dibuat dari tanah liat, istilahnya itu kemaron. Berarti sotonya itu kan ditaruh di wadah kemaron itu. Jadi di kanan kirinya tuh, yang kiri soto, yang kanan biasanya nasinya, terus ikan-ikannya kayak ayamnya dan sebagainya. Makanya imbang dia mikulnya itu. Nah Pak Samad ini kalau pagi itu memang jualan di pasar itu, dan Pak Samad itu jualnya sampai malam. Karena memang kebetulan Pak Samad rumahnya juga tetangga desa, nggak jauh dari desa narasumber ini tinggal. Makanya beliau ini kecuali kalau sudah habis sore itu beliau baru pulang. Jadi kalau pagi itu mangkal di pasar dan memang ada tempat lah. Dan kalau malam biasanya keliling daerah seputar itu. Nah di hari jualannya Pak Samad ini, nggak tahu kenapa hari itu katanya sepi sekali. Saya jadi inget ya, kalau ada kejadian-kejadian itu kenapa ya orang jualan itu sepertinya barang dagangannya itu sepi, orang beli gitu loh. Dan ini juga dialami sama Pak Samad ini.
hari itu lupa harinya apa. Yang pasti narasumber ini kan itu kan cerita yang berkembang di desanya ya, jadi nggak tahu pasti harinya itu hari apa. Yang pasti hari itu katanya dagangannya sepi, jadi sotonya, nasinya itu masih banyak karena memang pembelinya kan sedikit. Makanya pagi di pasar, terus sore sampai sore itu masih banyak sotonya dan nasinya ini. Makanya beliau ini jualan sampai malam hari. Jadi keliling muter-muter di desa itu. Karena memang kalau desa-desa sebelah terus terang aja sepi sekali. Lah di desa itu termasuk desa yang cukup, makanya kelilingnya di desa tersebut. Sampai kira-kira habis sisa, itu dagangannya tetap masih banyak Pak Samad ini. Lah karena masih banyak, mau pulang itu sayang. Kan dapat uangnya itu sedikit. Akhirnya sampai jalan, Pak Samad itu mangkal di depannya puskesmas. Kebetulan depan puskesmas itu kan tanahnya agak lapang. Biasanya itu dipakai tempat pemberhentian angkutan umum. Kalau siang hari ya, kalau siang, pagi, siang itu dipakai mangkal angkutan umum. Makanya kalau siang, sore itu rame. Tapi kalau malam itu memang suasananya agak sepi. Oh ya, sedikit gambaran ya. Jadi letak puskesmas itu bersebelahan dengan pasar. Jadi habis puskesmas itu ada pasar. Makanya sesepi-sepinya di puskesmas karena pasar ya, itu masih ada lah orang lalu lalang di daerah tersebut. Apalagi menjelang pagi rame, orang kan persiapan berjualan di pasar. Begitu pula di puskesmas. Kalau pagi sampai siang itu rame, agak sore sudah mulai sepi, dan malam itu sudah sepi sekali karena sudah nggak ada pasien lagi dan nggak ada tempat untuk rawat inap memang di puskesmas tersebut. Dan juga bisa dibayangkan ya, tahun tersebut di desanya narasumber masih belum ada aliran listrik. Jadi walaupun serame-ramenya maksudnya padat kan di daerah situ karena dekat pasar sama puskesmas ya. Walaupun sepadat-padatnya penduduk, karena nggak ada listrik, penerangannya otomatis kan ya bisa dibayangkan lah, pasti kan agak remang-remang. Penerangan satu-satunya ya paling masing-masing di rumah tersebut, atau ada rumah yang dekat pasar itu buka toko misalnya, ya ada penerangan tapi nggak terang-terang amat lah. Karena capek tadi, Pak Samad akhirnya ya mangkal di depannya puskesmas ya, yang seperti saya ceritakan tadi. Pak Samad tuh berhenti di situ, diem aja sambil melihat ada sekali-sekali 1-2 orang itu lewat. Kan memang sudah habis sisa ya. Habis sisa memang kondisinya semakin sepi, walaupun ada 1-2 orang lewat itu tetap kondisinya kan semakin sepi. Sambil merenung Pak Samad otomatis kan ya sambil berdoa juga. Ya Allah, kenapa ya jualannya sepi, mudah-mudahan ada orang yang beli. Setelah merenung agak lama, tiba-tiba Pak Somad ini ada yang datangi. Jadi posisi Pak Samad ini kan di depannya puskesmas. Nah tiba-tiba dari arah belakang itu ada seseorang yang mendatangi Pak Samad. Lah kalau dari belakang otomatis kan dari puskesmas. Dan kebetulan kata Pak Samad pada waktu itu ya, infonya ya, orang yang beli itu seorang perempuan dengan baju yang baju putih ya, baju putih lengan pendek. Jadi kayak seorang perawat gitu loh. Itu sekilas yang digambarkan Pak Samad ya. Tapi Pak Samad juga nggak memperhatikan terlalu. Karena apa? Begitu ada orang yang beli, otomatis kan hatinya juga senang Pak Samad itu. Langsung dipersilakan duduk. Ya mungkin bisa dibayangkan ya, Pak Samad itu kan jualannya dipikul. Dan Pak Samad pun juga membawa tempat duduk dari kayu. Dari tempat duduk pendek gitu loh. Jadi yang dicantolkan di
kemaronnya itu yang dipikul itu, begitu ada penjual itu kan disilahkan duduk di kursi kayu pendek gitu. Ya dipersilakan, bahkan katanya Pak Samad ya, perawat yang dikatakan perawat lah, kalau sekarang mungkin perawat lah, itu dipersilakan duduk di depannya Pak Somad lagi. Tapi Pak Somad juga nggak bisa lihat dengan sangat jelas karena lampunya Pak Somad kan pakai obor kecil, yang nggak kecil-kecil amat lah, kan pakai obor penerangannya. Jadi nggak pakai lampu kayak sekarang ya. Jadi penerangannya tuh ya kan bayangan lampunya itu kan kalau kena angin kan mobat mabit itu goyang kanan kiri ya. Jadi penerangannya pun goyang kanan kiri. Begitu dipersilakan duduk, mbaknya tadi ya langsung duduk. Tapi mbaknya ini duduknya gak menghadap Pak Somad. Ya mungkin Pak Somad mikirnya ya kan cewek masa berhadapan-hadapan. Jadi agak miring gitu loh ngadepnya. Agak miring sedikit, bukan anu ya. Agak miring sedikit tuh. Jadi arahnya itu gak ke arah Pak Samad, tapi mungkin sekitar 30 derajat lah arah wajah dari Mbak tadi yang mau beli sotonya. Akhirnya sama Pak Samad pun dijuali, diracikan soto, dikasihkan. Dan yang disebut Pak Samad tadi kayak perawat itu makan dengan lahapnya. Bahkan batinnya Pak Samad pada waktu itu ya, Pak Samad kan juga gak mungkin melihat orang makan ya. Itu kan sambil menyibukkan diri, menata apa tutupnya atau apa gitu ya. Tapi kan juga bisa melihat Pak Samad itu. Jadi perempuan itu makan dengan lahapnya. Sampai gak begitu lama, satu mangkok itu habis. Padahal namanya soto itu kan panas. Tapi Pak Samad dalam hati juga sedikit mikir sebenarnya. Kok bisa cepet ya padahal soto ini panas. Kok makannya seperti makan nasi dingin aja. Setelah selesai makan, perempuan ini ternyata minta nambah lagi. Ya Pak Samad ya dengan senang hati menjuali lagi. Jadi mangkoknya dikembalikan, diisi lagi lah sama Pak Samad. Diisi lagi, dikasihkan lagi. Habis itu Pak Samad juga kembali seperti awal tadi. Jadi menyibukkan diri, nggak enak kan melihat pembelinya makan itu menyibukkan diri. Dan seperti makan yang pertama, makan yang kedua itu juga seperti itu. Cepat sekali katanya Pak Samad. Jadi dia itu makan seperti seperti orang kelaparan, nggak merasakan panas sama sekali. Makan, perempuan juga bilang, Pak sudah habis, boleh nambah lagi. Ini makan yang ketiga. Begitu makan yang ketiga, otomatis Pak Samad kan sudah mulai berpikir lagi, gak apa-apa kah makan 3 mangkok ini. Tapi karena minta, ya mau gak mau ya dijualin lah sama Pak Samad. Diambilkan lagi 1 mangkok lagi. 1 mangkok lagi dikasihkan. Setelah dikasihkan seperti yang pertama kedua menyibukkan diri. Tapi dalam hatinya Pak Samad mikir, ini Mbak perawat ini gak kekenyangan kah makan sebegitu banyaknya. Tapi ya udahlah, mungkin batinnya Pak Samad, mungkin beliau ini perempuan ini kan perawat di puskesmas itu, mungkin di situ nggak ada kehabisan makanan atau apa, makanya ini kelaparan bener, makan sampai 3 mangkok. Dan seperti makan pertama dan kedua, makannya pun secepat yang pertama dan kedua. Jadi makannya juga seperti orang yang belum makan. Jadi makannya cepat. Karena yang ketiga otomatis Pak Samad itu kan juga memperhatikan makannya ini. Jadi benar, Pak Samad itu melihat dengan jelas, walaupun dengan sedikit melirik ya, nggak ngelihat langsung memandang ya. Jadi perempuan ini makannya itu seperti makan nasi dingin. Nggak seperti makanan soto yang panas itu enggak. Jadi dengan lahapnya makan itu ya kayak apa ya, Pak Samad juga nggak bisa bayangkan. Dan Pak Samad merasa nggak mungkin saya bisa makan seperti itu.
Soto panas dimakan dengan lahapnya tanpa merasa kepanasan, bisa dibayangkan ya. Dan Pak Samad pun mulai curiga. Ini benerkah orang ini makan seperti itu? Dan seperti makan pertama, kedua, dan ketiga, selesai makan, apa yang dia bilang? Pak, saya boleh nambah lagi. Begitu mendengar permintaan yang keempat, otomatis Pak Samad hatinya kan langsung deg gitu ya. Karena mulai sadar pembelinya ini bukan manusia. Tapi Pak Samad kan walaupun gitu kan gak berani menatap secara langsung ya. Kan melihatnya kan sambil agak nggak melirik jelas gitu ya. Kan sedikit-sedikit agak jelas lah walaupun nggak memandang fokus ke Mbak perawat tadi. Jadi perasaan Pak Samad waktu itu bercampur. Karena kan sudah memikirkan berarti ini bukan manusia. Kan bercampur aduk di hatinya Pak Samad antara takut dan mengisi lagi, meramu lagi makanan untuk sotonya itu. Tapi Pak Samad juga nggak bisa apa-apa. Mau nggak mau Pak Samad pun membuatkan lagi soto mangkok yang keempat. Dan sambil meramu soto tadi, Pak Samad hatinya sudah nggak tenang lagi. Bahkan tangannya itu sudah mulai bukan bergetar apa ya? Kalau orang Jawa bilang sudah redek gak karu-karuan. Apa ya bahasa Indonesianya? Bisa tulis di kolom komentar ya. Pak D sampai lupa ini saking semangatnya menceritakan Pak Samad. Jadi badannya sambil bergetar redek istilah orang Jawa itu ya. Sudah nggak bisa tenang. Bawa mangkok ini sampai kuahnya atau sotonya sampai tumpah-tumpah. Jadi memegang mangkok itu karena redek tadi ya. Itu ngisi itu sampai tumpah-tumpah. Saking sudah mulai merasakan takut sudah Pak Samad pada saat itu. Setelah selesai meracik, otomatis kan dikasihkan lagi, ya tetap Pak Samad masih belum melihat bahwa sosok itu menakuti dia, belum. Tapi Pak Samad juga gak berani menatap. Pak Samad sambil agak merem sedikit ya, karena gak berani menatap. Itu ngasihkan sambil tangannya itu bergetar redek tadi ya, dikasihkan ke perempuan tadi. Dan yang keempat ini perempuan juga jawab, matur nuwun Pak. Dan karena sudah mulai menyadari bahwa perempuan, memang kalau dipikir-pikir Pak Samad juga nyampaikan, kalau dipikir-pikir bayangkan malam-malam seperti itu di jalan pun sudah jarang orang lewat, 1-2 orang lewat. Tapi ini kok ada perempuan malam-malam makan di sotonya Pak Samad. Dan pada waktu mengucapkan terima kasih tadi katanya, suaranya itu bukan seperti yang pertama tadi nambah lagi apa. Jadi suaranya itu sudah mulai ada suaranya seperti suaranya aneh gitu loh. Jadi suaranya itu pelan, bilang matur nuwun Pak. Tapi pelannya itu rasa jelas menusuk di kupingnya Pak Samad. Ya karena mungkin rasa takutnya Pak Samad sudah keluar tadi ya. Jadi yang didengar tadi semuanya kayaknya berbau horor sudah. Setelah ngasihkan sotonya tadi, Pak Samad kan menunggu ya. Menunggu sambil badannya ngeredek semua ya. Dan Pak Samad pun akhirnya memberanikan diri. Memberanikan walaupun tidak melihat secara langsung menatap ke sosok perempuan itu. Pak Samad memberanikan diri agak melirik supaya agak jelas ya. Perempuan itu bener manusia apa bukan. Nah pada waktu Pak Samad mulai melihat perempuan itu, ternyata yang dilihat Pak Samad itu bukanlah
seperti perempuan, karena memang yang pertama kan nggak memperhatikan secara jelas ya, mungkin ya. Begitu dilihat secara jelas, ternyata perempuan itu, tahu nggak, wajahnya rata katanya Pak Samad. Jadi wajahnya ini polos, nggak ada hidung, nggak ada mata. Jadi awalnya itu curi-curi pandang ya Pak Samad untuk melihat wajahnya dengan jelas. Begitu tahu wajahnya rata, otomatis Pak Samad kan terpaku. Ya Allah, kata Pak Samad. Ya Allah, wajahnya rata. Jadi ini bener, bukan manusia. Astagfirullahaladzim, katanya Pak Samad dalam hatinya ya. Begitu melihat itu, bisa dibayangkan ya. Pak Samad pada waktu itu sebenarnya mau bergerak lari, tapi badannya ini kaku semua katanya, saking takutnya. Jadi namanya kaki, tangan itu badannya pergetar semua. Sampai karena saking takutnya ya, Pak Samad mau lari nggak bisa. Tahu yang dilakukan Pak Samad? Itu berusaha meninggalkan sosok itu karena sudah nggak bisa berdiri lagi ya. Saking bergetarnya tubuhnya itu, saking takutnya itu. Pak Samad itu merangkak. Istilah orang Jawanya berangkang sampean. Itu merangkak, lari menjauh dari sosok tersebut dengan meninggalkan dagangannya. Sudah wis nggak ngurusi lah Pak Samad. Nggak ngurusi dagang. Yang penting gimana caranya Pak Samad bisa menjauh dari sosok itu. Jadi Pak Samad itu berangkang ke jalan ya, sambil tolater mencari pertolongan. Dan Pak Samad sambil menjauh itu juga masih sempat melihat lagi ke belakang. Sosok itu masih ada apa enggak. Dan tahu yang begitu Pak Samad melihat, sosok itu ternyata menoleh ke Pak Samad seperti mengamati Pak Samad gitu. Mengamati Pak Samad itu sambil merangkak tadi atau berangkang tadi ya. Dan walaupun wajahnya rata, nggak ada mata, nggak ada apa ya, tapi Pak Samad ini merasakan bahwa sosok itu sepertinya memandangi dia terus, mengawasi dia terus. Dan yang itu yang membuat Pak Samad itu bener-bener takutnya sudah sampai ubun-ubun. Istilah orang Jawa sampai bun-bunan nih, saking takutnya. Dan saking takutnya Pak Samad karena nggak kuat, sampai Pak Samad tuh nggak sadarkan diri. Nggak sadarkan diri sampai ditemukan orang yang kebetulan lewat ya. Akhirnya ditolong sama orang-orang yang ada di sekitar itu. Begitu sadar, Pak Samad itu masih dengan wajah ketakutan ya. Karena baru itu Pak Samad itu mengalami hal-hal yang di luar nalarnya beliau katanya. Dan malam itu otomatis jadi gempar lah di daerah itu. Melihat Pak Samad yang tidak, kan orang sudah tahu semua Pak Samad itu penjual soto keliling. Jadi sudah kenal lah, oh Pak Samad kan biasa makannya di pasar itu. Dan Pak Samad itu sebenarnya sudah tahu bahwa puskesmas itu kalau malam ternyata nggak ada yang ninggali. Jadi tidak ada yang tinggal di puskesmas itu. Karena infonya itu sebenarnya di puskesmas itu kan ada kayak mesnya, mes untuk dokter atau kepala puskesmas. Jadi ada mesnya di samping puskesmas itu. Tapi karena kepala puskesmas atau dokternya ini kebetulan sudah punya rumah sendiri, makanya puskesmas itu sekarang sudah nggak ada yang ninggali kalau malam hari. Jadi kalau sore itu sudah dikunci semua dan ada penjaganya sebenarnya. Cuma penjaganya itu kan sebatas, jadi sebatas ngawasi aja gitu, jangan sampai ada apa-apa ada pencurian dan sebagainya. Itu tadi cerita dari narasumber ya yang pernah gempar di desanya ya. Dan rumornya setelah kejadian itu katanya dagangannya Pak Samad itu laris manis, rumornya ya. Tapi kalau bisa dibilang masuk akal ya masuk akal juga sih. Kalau mengalami hal yang bisa menggemparkan,
itu otomatis banyak orang kan ingin tahu ceritanya. Makanya orang-orang kan akhirnya mencari Pak Samad penjual soto itu mana. Hanya sekedar untuk mencari informasi kebenaran dari cerita yang menghebohkan itu. Istilahnya kalau sekarang itu viral ya. Kalau dulu kan nggak ada viral. Istilahnya kan bukan viral. Tapi kalau sekarang kan karena banyak media sosial dan sebagainya, jadi kalau sesuatu yang menggemparkan kan jadi viral. Dan Pak Samad ini di masa itu termasuk viralnya di desa tersebut. Makanya kalau dibilang rumornya setelah kejadian itu sotonya Pak Samad laris manis ya masuk akal lah. Bisa dinalar lah ya. Orang kan jadi berbondong-bondong untuk membeli sambil mencari informasi cerita yang sebenarnya itu bagaimana. Yaitu tadi cerita mengenai penjual soto dengan pembeli yang apa ya namanya sosok tanpa wajah ya. Ya pokoknya itulah. Tadi akhir dari cerita. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada sedulurku semuanya yang selalu setia mendengarkan Dongeng Tengah Malam. Oh ya, kalau ada sedulurku yang punya pengalaman ya, kalau ingin berbagi cerita sharing di Dongeng Tengah Malam, monggo bisa kirim cerita di emailnya Dongeng Tengah Malam ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Monggo bisa dikirim ke alamat email tersebut. Dan untuk yang sudah mengirim cerita mohon maaf ya, mungkin yang belum terbacakan, mohon sabar menunggu. Karena ini kebetulan kan jadi yang saya bawakan ini yang masuk dulu kita bawakan. Jadi first in first out ya. Masuk pertama keluar pertama. Jadi mohon maaf kalau belum terbacakan. Dan juga saya sampaikan terima kasih telah mengirimkan cerita ke Dongeng Tengah Malam ini. Sebelum saya akhiri seperti biasanya saya ingatkan ya, yang belum subscribe sedulurku semuanya monggo di subscribe dulu, yang di Spotify monggo follow dulu supaya tetap bisa mengikuti update terbaru cerita dari Dongeng Tengah Malam. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih buat semuanya. Juga komentar-komentar yang diberikan ya. Terima kasih sekali. Insya Allah saya selalu membaca komentar-komentar dan terima kasih komentarnya itu benar-benar membuat semangat Pak D juga semakin apa ya? Semakin on fire istilahnya ya. Istilah anak sekarang on fire. Semakin semangat membawakan cerita-cerita terbaru lagi. Terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.